Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Elmaira Syakina. Saya dari kelas 7E. Saya akan menceritakan tentang Damaskus, pusat peradaban timur. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibu kota dinasti Umayyah adalah Damaskus. Suriah, kekhalifahan Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi karena terbunuhnya Khalifah Marwah II selama pertempuran Zab. Umayyah yang pada saat itu menjabat dirinya sebagai gubernur di provinsi Suriah atau Damaskus menobatkan dirinya sebagai khalifah. Walaupun Hasan menjabat dirinya sebagai khalifah pada saat itu, namun posisi Muawiyah semakin kuat, sehingga Hasan bin Ali membuat perjanjian damai dengan Muawiyah untuk mempersatukan umat Islam kembali. Penyerahan tersebut disebut Umul Jam'ah atau tahun bersatunya umat Islam. Muawiyah I bin Abi Sufyan, masa berkuasanya 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekkah. Selama masa pemerintahannya, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan berbagai kebijakan. Berikut kebijakan yang dilakukannya. Yang pertama, memindah ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, pembentukan Diwanul Hijabah. Yang ketiga, pembentukan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khotam. Yang keempat, pembentukan Dinas Pos atau Diwanul Barid. Yang kelima, pembentukan Syahibul Kharaj atau pemungut pajak. Marwan I bin Hakam, masa berkuasanya adalah 63 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Marwan bin Hakam merupakan khalifah keempat dalam Daulah Bani Umayyah. Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih dalam berbicara, dan berani. Berikut kebijakan-kebijakan Marwan bin Hakam. Yang pertama, meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Yang ketiga, mengembalikan kedudukan orang-orang di suku Jazilah Arab ke dalam kekuasaannya. Yang keempat, mengalahkan gerakan Khawarij. Abdul Malik bin Marwan, masa berkuasanya adalah 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf. Abdul Malik bin Marwan lahir di Madinah pada tahun 26 Hijriah. Berikut kebijakan-kebijakan Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, pembaruan ragam tulisan bahasa Arab. Yang kedua, menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Yang ketiga, mengganti mata uang. Al-Walid I bin Abdul Malik, masa berkuasanya adalah 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Berikut kebijakan-kebijakan Walid bin Abdul Malik. Yang pertama, penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair, Panglima Perang Tarif, dan Panglima Perang Tarik bin Ziyad. Yang kedua, penaklukan di wilayah Asgar di bawah komando pimpinan Khurasan, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, yang pernah menjabat sebagai gubernur di Irak, Persia, dan Khurasan. Yang ketiga, penaklukan negeri Sain di bawah komando Muhammad bin Khasimat sampai Sakafi. Yang keempat, mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu. Yang kelima, membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. Umar bin Abdul Aziz, masa berkuasanya adalah 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz
pada bidang agama yang dilakukannya sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerapkan syariat Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Yang keempat, memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Yang kesatu di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Al-Ulumus Syariah, B. Al-Ulumus Lisaniyah, C. Tarik, D. Ilmu Qiraat, E. Ilmu Tafsir, F. Ilmu Hadis, G. Ilmu Nahwu, H. Ilmu Bumi atau Al-Jugrafiyah, I. Al-Ulumud Dakilah. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim sebagai berikut. Tokoh ahli ilmu kedokteran, tokoh ahli ilmu hadis, tokoh ahli tafsir, tokoh ahli ilmu fikih, tokoh ahli tasawuf, tokoh ahli bahasa dan sastra, tokoh ahli sejarah dan geografi. Yang kedua di bidang pemerintahan. Kemajuan dan perubahan di bidang pemerintah yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah sebagai berikut. A. Pemisahan kekuasaan. B. Terbentuknya sekretaris atau al-kutab. C. Pembagian wilayah. Yang ketiga di bidang politik militer. Perkembangan atau prestasi Bani Umayyah pada bidang politik militer, yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan sebagai berikut. Lembaga Keuangan atau An-Nizam Al-Madi, Lembaga Tata Usaha atau An-Nizam Al-Idari, Lembaga Politik atau An-Nizam As-Siyasi, Lembaga Ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi, Lembaga Kehakiman atau An-Nizam Al-Qadi. Yang keempat, di bidang budaya. Pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur. Arsitekturnya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitar. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada Kuba, Masjidil Al-Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi yang telah disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh Al-Walid menjadi masjid. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.